Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jerry. Saya di sini mahasiswa dari program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Dan sekarang saya sedang duduk di bangku semester 2. Dan maksud dan tujuan dari video yang saya buat kali ini adalah saya akan melakukan sebuah sosial eksperimen di suatu tempat yang mana di sana banyak juga mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Dan mengapa saya pilih tempat ini dan mahasiswa sebagai tujuan sosial eksperimen saya? Karena saya rasa mahasiswa memiliki kapabilitas dan pengalaman yang baik terhadap pembelajaran tentang fikih muamalah ini. Nah, karena banyak sekali pertanyaan tentang fikih muamalah, baik itu konsep harta, konsep jual beli, konsep akad, dan bank syariah. Saya rasa pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada mahasiswa secara acak tentu saja, dan pertanyaannya juga secara acak, dan tentu saja jawabannya tidak akan saya berikan yang benarnya menurut saya. Jadi saya minta pendapatnya mengapa ia memilih jawaban tersebut, yaitu A, B, C, atau D. Kenapa mereka memilih jawabannya tersebut dan apa alasannya. Dan kemudian nanti apabila saya rasa itu salah, dan akan saya jelaskan kepadanya mengapa saya memilih jawaban ini dan mengapa saya rasa jawaban ini adalah benar. Dan mungkin itu saja video dari saya. Pembukaan ini semoga membawa kalian ke dalam sebuah pembelajaran yang baik. Semoga informasi yang saya sampaikan berikut ini bermanfaat. Mari simak videonya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertemu dengan narasumber pertama yang kebetulan juga teman saya dan yang kebetulannya juga mahasiswa dari IAIN Palangkaraya juga, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, yang bernama Muhammad Hatim. Dan baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya menuju ke pertanyaan yang pertama untuk saudara Hatim. Pertanyaan yang pertama, aturan-aturan atau hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari yang A, fikih ibadah, B, fikih muamalah, C, fikih munakahat, dan D, fikih uqobah. Dan apakah jawaban dari saudara? Mengenai pertanyaan tersebut, kira-kira jawabannya itu B, muamalah. Baik, jawaban dari saudara Hatim benar sekali, yaitu fikih muamalah, di mana di sini muamalah berarti suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Dan baik, masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang A, perhiasan kehidupan dunia, B, cobaan bagi manusia, C, dijadikan indah menurut pandangan manusia, dan D, bakal mencari dan mengembangkan hidup. Sepertinya saya milih D. Ya baik, dari sesuai dengan jawaban saya benar, yaitu bakal mencari dan mengembangkan hidup. Dan lanjut ke pertanyaan yang ketiga, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A, kontrak, B, akad, C, pinjam, dan D, uang prestasi. Bisa diulang ini pertanyaannya? Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A, kontrak, B, akad, C, pinjam, D, uang prestasi. Soal nomor 3 itu B, akad. Ya, benar sekali. Dan lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu syarat sah akad apabila terhindar dari beberapa hal di bawah kecuali A, goror, B, al-jahalah, C, saling ridho, D, kemudorotan. Saling ridho. Ya, benar sekali. Dan lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A, at-tabaru, B, at-tijarah, C, al-bai, D, perdagangan. A. Baik, benar sekali, karena di sini apa baru berarti semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Dan lanjut ke pertanyaan yang keenam, berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A, jual beli oleh anak kecil, B, jual beli waktu azan Jumat, C, jual beli orang buta, D, jual beli dengan ucapan, tulisan, atau isyarat. Ini jawabannya D,
jual beli dengan ucapan, tulisan, dan syarat. Baik, menurut jawaban saya benar jawabannya D, karena menurut Imam Syafi'i tidak sah akad jual beli kecuali dengan sigot atau ijab qabul yang diucapkan. Oleh karena itu kriteria ijab qabul harus terpenuhi dalam jual beli. Dan lanjut pertanyaan yang ketujuh, yaitu khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama barang pihak masih berada di tempat transaksi tersebut disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar alif, D. Khiyar rijal. Biar majelis. Ya baik, benar sekali khiyar majelis, karena majelis di sini biasa diartikan sebagai suatu tempat atau suatu kejadian, tempat kejadian. Dan di soal yang ke-8, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. emas, B. perak, C. gandum, D. motor. Barang ribawi, barang yang ada unsur ribanya. Kecuali Ya, kecuali tadi kan ada emas, perak, gandum, dan motor. C. gandum. Ya baik, benar sekali, karena menurut saya sih emas, perak, dan juga motor bisa dikategorikan dalam barang riba karena bisa dicicil atau dikredit di bank-bank konvensional atau jasa keuangan lainnya. Dan juga karena gandum tidak dapat dicicil layaknya yang lainnya. Di pertanyaan yang ke-9, riba dalam utang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan sebesar 150.000 disebut dengan riba. A. Riba fadl, B. Riba zahidiyah, C. Riba nasyah, D. Riba qorot. Sepertinya jahiliyah. Ya benar sekali, riba jahiliyah, karena di sini adanya ketidakadilan ke dalam berekonomi dapat kita lihat pada riba jahiliyah ini. Konsep riba jahiliyah ini dengan adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh yang memberikan utang pada yang berutang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Dan pertanyaan selanjutnya langsung saja pada tentang bank syariah ya. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah. Hubungan dengan nasabah bersifat hubungan kreditur dan debitur. B. Profit oriented. C. Berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli dan sewa. D. Tidak memiliki DPS. Langsung lagi pilihannya. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah. Hubungan dengan nasabah bersifat hubungan kreditur debitur. B. Profit oriented. C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. D. Tidak memiliki DPS. Kayaknya jawabannya C. Berarti jawabannya berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Karena di sini hubungan dengan nasabah yang pertama, hubungan dengan nasabah berhubungan kreditur dan debitur jelas bukan kriteria dari bank syariah. Lalu profit oriented, yang mana di sini profit oriented itu untuk mencetak laba sebesar-besarnya dan tidak memiliki DPS, dan itu semua bukan kriteria dari bank syariah, melainkan seperti jawaban yang disampaikan oleh saudara Hatim tadi, yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Di sini memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-Bai, C. Ijarah, D. Qorot. Bisa diulang pertanyaannya? Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-Bai, C. Ijarah, D. Qorot. Sepertinya A jawabannya tadi. Ariyah. Ya, Arya. Baik, benar sekali jawaban dari saudara Hakim, Ariyah, yang mana menurut Malikiyah, Ariyah ialah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Dan mungkin itu saja pertanyaan yang telah saya berikan kepada saudara Hakim. Dari 11 pertanyaan, alhamdulillah saudara Hakim dapat menjawab semuanya dengan baik dan benar dan sesuai dengan jawaban dari saya dan penjelasan dari saya. Dan juga saya berterima kasih kepada saudara Jerry dengan adanya pertanyaan ini menambah pengetahuan kita sebagai manusia tentang jual beli, dan juga kita tahu hukum-hukumnya agar kedepannya ketika kita terjun ke masyarakat
kita sudah tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak membutuhkan. Terima kasih juga. Baik, terima kasih atas masukan dari saudara Hatim. Mungkin selesai sudah pada narasumber yang pertama, saya akan mencari narasumber yang berikutnya untuk menanyakan kembali soal-soal ini. Semoga ada orang yang bisa menjawab dengan baik dan benar seperti saudara Hatim ini. Seperti yang kita ketahui, ternyata mahasiswa juga memang punya kapabilitas dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang fikih muamalah, khususnya kita sendiri yang berkuliah di kampus-kampus bernuansakan Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan melanjutkan pada narasumber saya yang kedua, yang mana narasumber kali ini berseberangan pendidikannya dari narasumber saya yang kemarin, yang mana kemarin mengenyam pendidikan di pendidikan agama Islam, dan yang sekarang lebih mendalami dalam pendidikan konvensional, yaitu dari sekolah menengah kejuruan. Dan saya perkenalkan dulu, namanya Fajri Iman Akbar, dan mungkin langsung saya tanya saja tentang pertanyaan yang sama dengan teman saya kemarin, agar bisa menjadi bahan perbandingan dan pertimbangan atas apa saja pertanyaan yang saya berikan ini, yaitu tentang fikih muamalah. Dan langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Yang pertama di sini adalah aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih uqobah. B. Fikih muamalah. Ya baik, karena saudara Fajri menjawab B, yaitu fikih muamalah, itu benar dengan sama dengan jawaban dari saya sendiri. Mengapa jawabannya B? Karena di sini muamalah berarti suatu kegiatan manusia yang mengatur kegiatan yang berhubungan dengan sesama umat manusia. Lalu masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah A. Perhiasan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Ya benar sekali, jawaban dari Fajri tadi adalah D, yaitu bekal mencari dan mengembangkan ilmu, sesuai dengan jawaban yang telah saya cari. Dan masuk ke pertanyaan yang ketiga, yang mana di sini ada kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltijam, D. Wan prestasi. Kontrak. Oh sayang sekali, di sini saudara Fajri menjawab kontrak, yang mana berbeda dari jawaban saya. Di sini saya mengedepankan jawaban yaitu B, karena akad di sini adalah bentuk suatu perjanjian antara dua belah pihak, yang mana di dalamnya entah itu melakukan atau melanjutkan jual beli atau hal apa yang sedang diakadkan. Yang keempat, syarat syah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Goror, B. Jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudoratan. C. Saling ridho. Ya, benar sekali, karena di sini yang dimaksud dari soalnya syarat syah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah adalah kecuali. Karena di sini saling ridho termasuk dari syarat syah akad, karena apabila kita tidak saling ridho terhadap apa yang kita akadkan, maka akad itu dianggap tidak syah. Dan masuk ke pertanyaan yang kelima, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-Tabaru, B. At-Tizarah, C. Al-Ba'i, dan D. Perdagangan. A. At-Tabaru. Ya benar sekali, At-Tabaru, karena ketiga ini yaitu At-Tizarah, Al-Ba'i, dan perdagangan termasuk nama lain dari jual beli menurut jawaban saya. Dan masuk ke pertanyaan yang keenam adalah berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli saat waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. C. Jual beli orang buta. Oh sayang sekali, di sini jawaban dari Fajri Iman Akbar menurut saya kurang tepat dan berbeda dari jawaban saya. Yang mana di sini saya mengedepankan jawaban yaitu D. Jual beli dengan ucapan, tulisan atau isyarat. Karena menurut Imam Syafi'i tidak sah sebuah akad dalam jual beli kecuali karena sigot atau ijab qabul yang diucapkan.
Oleh karena itu, kriteria ijab kabul harus terpenuhi dalam sebuah jual beli. Dan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu tentang masalah khiyar. Khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih dalam berada tempat transaksi tersebut disebut khiyar. A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. D. Khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah. Oh, sayang sekali jawaban dari Fajri Manakbar. Di sini saya rasa kurang tepat. Di sini saya mengedepankan jawaban yaitu khiyar majelis. Karena majelis di sini bisa diartikan mungkin masih di dalam suatu tempat atau suatu perkumpulan seperti itu. Dan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Berikut ini yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. emas, B. perak, C. gandum, D. motor. Menurut saya yang kenapa dikatakan ribawi di sini karena ribawi itu mungkin seperti barang yang mengunsur hukum riba, baik itu cara memperolehnya atau barang tersebut. Menurut saudara Fajri jawabannya apa? A. Ribawi. Emas ya? Iya, emas. Oh Iya, emas. Saudara Fajri mengedepankan jawaban yaitu emas. Menurut saya di sini kurang tepat dan saya mengedepankan jawaban yaitu C. gandum, yang mana gandum di sini tidak dapat dicicil atau dikredit dengan cara memperolehnya. Seperti yang kita ketahui, kredit atau cicil mencicil itu memiliki bunga atau biaya-biaya lainnya dalam prosesnya atau dalam cara memperolehnya. Oleh karena itu, gandum di sini saya rasa tidak dapat dicicil. Dan pertanyaan yang selanjutnya, yang mana? Ini menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu atau pengganti merupakan pengertian dari A. ariyah, B. qorot, C. albai, D. ijarah. A. Ariyah. Oh, sayang sekali. Saya rasa di sini saya mengedepankan jawaban yaitu B. qorot. Dan lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur dan debitur, B. profit oriented, C. berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, D. tidak memiliki DPS. D. Profit oriented. D. profit oriented. Ya, menurut saya di sini jawaban dari Fajri Manakbar itu salah. Karena profit oriented di sini adalah tujuan perusahaan untuk memperoleh atau mencetak laba yang sebesar-besarnya. Yang mana ini saya rasa masuk di konsep perekonomian yaitu konvensional atau kapitalisme. Yang di sini saya mengedepankan jawaban yaitu C, berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Dan seperti yang kita ketahui, bank syariah itu sendiri saya rasa menganut social oriented, yang mana tujuan perusahaan untuk kehidupan sosial masyarakat atau tujuan untuk beramal. Yang di sini bisa saya simpulkan bahwa ini menimbulkan suatu kemaslahatan bersama baik bagi pegawai bank atau dari konsumennya itu sendiri. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Dari 10 pertanyaan saudara Fajri menjawab 5 benar dan 5 salah. Dan inilah narasumber kedua saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara Fajri. Sekian sosial eksperimen dari saya dan pertanyaan-pertanyaan telah diberikan oleh dosen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini saya akan menutup sosial eksperimen saya dengan kesimpulan berdasarkan hasil sosial eksperimen yang telah saya lakukan kepada kedua orang tadi, yaitu satu yang berlatar pendidikan dengan pendidikan agama Islam dan satu lebih ke arah pendidikan umum atau sosial seperti sekolah menengah kejuruan. Dan seperti yang teman-teman ketahui, pada teman saya yang pertama yaitu Muhammad Hatim dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, ia mendapatkan benar 10 dari 10 soal yang saya tanyakan. Dan pada yang teman saya yang kedua yaitu Fajri Manakbar dari Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, ia mendapat benar 5 dari 10 yang telah saya tanyakan. Di sini saya tidak ingin atau tidak bermaksud untuk mendiskriminasi bahwa sekolah umum tidak dapat memahami ilmu sosial atau ilmu agama ini, tetapi mungkin hanya berbeda di pengalaman pendidikan yang telah diambil saja.
Dan pada akhirnya saya ingin menyimpulkan dari sosial eksperimen yang telah saya lakukan dalam video saya tersebut. Dan pada akhirnya saya sedikit menjelaskan tentang fikih muamalah. Fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang pokok pembahasannya adalah meliputi harta, benda, dan hak-hak kebutuhan dan distribusinya. Atau lebih tepatnya dan lebih ringkasnya, fikih muamalah adalah mengatur syarat-syarat atau syariat bagaimana cara manusia bersosial atau melakukan kehidupan dalam sehari-hari dengan manusia atau sesamanya, atau hablu minan nas. Dan langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ada yang namanya aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah fikih muamalah karena yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau yang disebut dengan hablu minan nas. Dan pada pertanyaan yang berikutnya, ada yang namanya kedudukan harta yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah, tetapi di sini yang dimaksud adalah yang bukan yang ada di dalamnya. Dimana di pertanyaan yang A, B, C, dan D itu ada saya cari di dalam Al-Quran dan hadis, dan saya tidak menemukan yang D ini, yaitu bakal mencari dan mengembangkan ilmu di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi saya rasa jawaban saya adalah D, yaitu bakal mencari dan mengembangkan ilmu. Dan pada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan bagian dari, saya menjawab di sini akad, karena memang ini adalah disebut dengan akad. Dan langsung saja saya rasa di dalam akad juga ada yang namanya syarat-syarat agar akad tersebut bisa dikatakan sah atau tidak, yang mana di dalamnya harus ada saling ridho. Dan di pertanyaan ini yang ditanyakan adalah yang termasuk syarat syah akad apabila terhindar dari, di situ ada yang goror, al-jahalah, dan saling ridho serta kemudaratan. Mengapa saya mengambil saling ridho? Karena di dalam akad harus ada antara si penjual atau pembeli, harus ada yang namanya saling ridho dan suka sama suka atas barang yang telah diakadkan atau hal lain yang telah diakadkan. Dan pada pertanyaan yang kelima, yaitu tentang jual beli. Di jual beli ini berikut yang merupakan nama lain dari jual beli adalah A. at-tabaru, B. at-tijarah, C. al-ba'i, D. perdagangan. Seperti yang kita ketahui, at-tijarah dan al-ba'i merupakan kata lain dari jual beli dalam bahasa Arab, dan perdagangan mungkin lebih ke arah bahasa Indonesia atau bahasa kita sehari-hari sendiri. Dan di sini saya rasa jawaban yang benar adalah at-tabaru, karena pertanyaannya itu yang bukan. Karena at-tabaru di sini adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong-menolong, serta hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih masuk di dalam jual beli, yaitu jual beli yang batil, yang mana ini diperselisihkan oleh dalam Islam, kecuali yaitu ada jual beli oleh anak kecil waktu ada azan Jumat, dan jual beli orang buta, dan serta jual beli dengan ucapan, tulisan, atau isyarat, yang mana saya rasa di sini adalah D, karena jual beli dengan ucapan, tulisan, atau isyarat itu dijelaskan oleh menurut Imam Syafi'i itu tidak sah akad jual beli kecuali dengan sigot atau ijab qabul yang diucapkan. Oleh karena itu kriteria ijab qabul harus terpenuhi dalam jual beli. Dan pada yang selanjutnya ada yang namanya khiyar. Kita masuk dalam materi khiyar, yang mana khiyar ini bisa dikatakan adalah yaitu khiyar majelis. Maksud saya khiyar majelis di sini adalah hak membatalkan akad selama kedua pengakad masih berada dalam satu majelis atau belum berpisah. Jadi di sini juga saya mengutip dari Profesor Wahbah mengatakan sebuah akad tidak akan bersifat mengikat atau lazim sebelum berakhirnya majelis. Akhir dari majelis ditandai dengan berpisahnya kedua belah pengakad tersebut. Dan pada yang selanjutnya ada yang namanya riba, yang mana di sini si A meminjamkan uang sebesar 100.000, lalu ia menyaratkan kepada si peminjam, anggap saja si B, dengan mengambil keuntungan pengembalian atau ia meminta kembalian sebesar 150.000 atas 100.000 yang ia pinjamkan tadi. Mengapa ini disebut dengan riba?
ini jelas saja riba, karena di sini tapi ada ribanya, ada beberapa macam, yaitu riba fadl, riba jahiliyah, riba nasiyah, dan riba qorad. Dan saya rasa di sini termasuk dari riba jahiliyah, karena riba jahiliyah di sini berarti ketidakadilan dalam berekonomi dapat dilihat dari riba jahiliyah ini, karena konsep riba jahiliyah ini menyebabkan adanya tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan, seperti contoh tadi yang mana ia meminjamkan 100.000 tetapi ia meminta kembalian sebesar 150.000. Oleh karena itu ia yang berhutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, makanya dikenakan oleh biaya ini. Dan mungkin sesuai perjanjian awal juga ia harus mengganti 150.000, dan apabila ia tidak bisa membayar tepat pada temponya atau pada saat jatuh temponya, maka ia akan dimintai mungkin variabel lain, mungkin 10.000, 20.000 dan kelipatannya. Dan pada pertanyaan yang terakhir, di sini berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah mengapa di sini disebut kriteria dari bank syariah itu ada hubungan dengan nasabah, hubungan kreditor dan debitur. Saya rasa ini adalah bank konvensional. Dan profit oriented saya rasa juga ini merupakan dari ambilan atau intisari dari bank konvensional. Karena apa? Profit oriented di sini adalah tujuan perusahaan untuk mencetak laba yang sebesar-besarnya. Saya rasa ini lebih ke ekonomi kapitalis atau konvensional. Dan di bagian C berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Nah, saya rasa ini adalah prinsip atau kriteria dari bank syariah, karena bank syariah di sini tidak memungut bunga ataupun variabel lain dalam urusan dengan sesama konsumen atau peminjam dari bank tersebut. Dan D, mengapa dikatakan tidak memiliki DPS? Saya rasa DPS merupakan kriteria dari bank syariah itu sendiri. Karena apa? DPS ini adalah suatu badan yang didirikan untuk menempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menurut saya di sini DPS itu Dewan Pengawas Syariah. Mungkin karena apa? Karena setiap bank syariah tentu saja harus mempunyai dewan pengawas terhadap apa saja yang dia lakukan di dalam bank tersebut, apakah masih di dalam syariah atau dalam syariat Islam atau malah melenceng ke arah konvensional. Ya, mungkin itu saja video dari saya. Segala salah hilap dalam perkataan saya di dalam video ini saya mohon maaf, baik itu kata, perbuatan, atau hal-hal lainnya, baik kekurangan maupun kelebihan di dalam video saya. Saya menyadari banyak salah dan kekurangan di dalam video ini. Jadi, belajar fikih muamalah itu adalah suatu yang mengasihkan bagi orang yang ingin. Karena apa? Karena fikih muamalah mengajarkan bagaimana cara kita bersosial dan berhubungan sesama manusia, yaitu hablum minan nas tadi, dengan sesama tetangga, keluarga, kerabat, saudara, dan lain-lain. Ya, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.